wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, guru-guru agama, wabil khusus ketua panitia beserta seluruh jajaran. Yang ulun hormati Pak RT 08, Pak RT 013, ada Pak Polisi juga, kemudian alhamdulillah ada Pak Lurah Kasongan Baru, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang tidak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya, atas kehendaknya, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang saat ini belum bisa hadir, kita semuanya mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun memulai tausiah, ibu-ibu yang di luar apa mengantuk atau gimana? Ngantuk? Kalau bapak-bapak yang di dalam ngantuk apa keadaan nih? Adalah, oh, ya, aman. Kayak pak ibu-ibu di luar kayak pak, suara ulun ini jelas-jelas. Suara ulun jelas aja lah ini. Ya. Sedikit ulun cerita sebelum memulai tausiah. Jadi waktu itu pas malam 40 hari Pak RT. Jadi ulun hadir, kemudian dari panitia dari Pak Agus, Pak Herman dan Pak Pikal hadir. Setelah acara di tempat Pak RT, singkat cerita, setelah selesai di tempat Pak RT, kemudian Pak Agus chat WA, Ustadz, ya intinya kami mau ke tempat Ustadz gitu kan. Oh nggih, ayo kita ke sana ya. Habis itu singkat cerita dari panitia meminta ulun untuk menyampaikan tausiah. Menyampaikan tausiah ya ulun. Waduh, sebenarnya ulun ini belum bisa lah gitu. Belum bisa. Tapi bismillah ulun niat belajar. Bismillah ulun niat belajar. Jadi ya mohon dimaklumi lah. Mohon dimaklumi, mungkin ada salah-salah, mungkin ada kepleset-pleset atau segala macam, ya namanya masih belajar. Jadi berkat itu ulun ya membuka-buka, baca-baca segala macam tentang apa yang mau disampaikan. Nah, jadi pertama-tama ulun berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meminta ulun mengisi acara pada malam hari ini, dan juga ulun mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf apabila penyampaian ulun, tutur kata ulun, atau gerak-gerik sikap ulun mungkin ada yang kurang berkenan. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain, tidak bukan, niat ulun di sini hanya belajar, hanya ingin menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat, wabil khusus untuk ulun pribadi, dan mudah-mudahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi umur sampai hari ini sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Rabiul Awal, di mana ketika bulan Rabiul Awal tiba, ini seluruh umat muslim yang ada di seluruh penjuru dunia ini merasa bergembira. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal inilah manusia yang paling mulia, manusia yang sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya, sempurna lahir batinnya, ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau kita semuanya ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adakah yang bersedih? Adalah yang bersedih. Ibu-ibu ada sedih lah, Bu? Bapak-bapak ada yang bersedih? Yang bersedih kita doakan mudah-mudahan kesedihannya segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin pas belum berangkat banyak masalah di rumah atau dimanapun banyak masalah, mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di acara maulid ini segala masalah kita selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terkait masalah kita merayakan acara seperti ini tadi, mungkin ini ulun yakin di antara kita ini bukan yang pertama kali. Mungkin ada yang sudah 5 kali, 6 kali di sana, di sini, di sana, ya kan, hadir di Kasongan, Kering Humbang, Empangen di Jalan Luwuk, ya kan. Insyaallah kayaknya tanggal 30 ya lah, malam Selasa acara lagi Maulid, kita hadir lagi. Pokoknya selama kita bisa menjangkau hadir, biarnya panitia bingung menyiapkan konsumsi misalnya. Ya, yang penting kita hadir, kita niat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad. Maka insya Allah kalau kita niat untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad, maka insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hikmah yang bisa kita dapat dari acara Maulid ini. Banyak hikmahnya, luar biasa. Bahkan seluruh pihak yang membantu, seluruh pihak yang menyediakan, yang membantu baik dari materinya, baik dari tenaganya, baik dari pikirannya, segala macam, itu semuanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmahnya. Kenapa? Bahkan oleh para ulama disebutkan kita merayakan acara semacam ini hukumnya sunnah. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti malam ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Berkat kita hadir di acara Maulid ini, kita mungkin menjadi ajang silaturahmi. Ada yang sudah tidak ketemu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pas hadir acara Maulid. Yang dari mana ketemu, misalnya di sini. Apa hujan lah? Oh ada, kalau hujan. Amun hujan biar aja, nah, jangan bubar. Insya Allah kita doa bersama. Insya Allah kalau Allah menghendaki hujannya ke pinggir. Nah, jadi sedikit menyimpang sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu ada Ustadz, tolong didoakan acara kita ini biar kada hujan, ya kan? Nah, biar kada hujan, biar lancar dan segala macam. Jadi ulun kita serahkan aja sama Allah. Kalau Allah menghendaki hujan, kalau Allah menghendaki kada, ya kan? Cuman, nah, ketika nanti misal hujan, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibuktikan langsung ketika ada sebuah pengajian. Kebetulan yang mengisi pengajian itu Mbah Maimun Zubair, almarhum Maimun Zubair. Itu beliau terkenal waliullah. Kenapa waliullah? Karena ketika beliau dimakamkan di Mekah, ketika mau digali, dibongkar, jasad beliau masih utuh. Nah, jadi ketika mengisi pengajian, hujan deras. Kemudian beliau mengajak seluruh jamaah, ayo kita baca di sini kan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. 3 kali. Kemudian suruh baca ajak sama-sama baca surat Al-Lahab.
tabat yada abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. 3 kali. Kemudian beliau doa lagi, alhamdulillah hujan langsung reda. Nah, pas ulun membuktikan juga pas di jalan bermotor, ya kan? Bermotor gerimis. Wah, hujan nih. Ingat ceramah Mbah Maimun. Baca ayat juga kan? Allahumma hawalaina wal alaina, Allahumma hawalaina wal alaina. Sekalinya tambah deras hujannya. Wah, berarti ini emang lain kelasnya, ya kan? Tapi pernah juga ulun tuh Allahumma hawalaina wal alaina, Allahumma hawalaina wal alaina, Allahumma hawalaina wal alaina. Ampih. Wah, alhamdulillah gitu kan. Berarti kabul nih gitu kan. Tapi suaju kayak tadi. Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina. Langsung keluar. Nah, berarti doa kita itu tergantung. Ya kalau tergantung amal kita. Mau lagi bagus, kabul. Mau lagi ada. Nah, itu. Jadi acara semacam ini kata para ulama sunnah hukumnya diadakan. Bahkan bisa menjadi wajib apabila acara semacam ini menjadi media dakwah yang efektif, untuk kita semuanya, wabil khusus kepada anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak kita ini, ya, wabil khusus kepada anak-anak kita, generasi penerus kita. Kenapa? Karena anak-anak kita ini perlu dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nah, di dalam kitab Aqidatul Awam di sana disebutkan, ada nadamnya, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafiyan tasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'atu Halimatu Sa'diyah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina, wa umruhu qad jawaza sitina. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Beliau itu yang bernama Muhammad, yang sungguh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lil alamina rahmatan wa fuddila. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang Indonesia saja, bukan hanya untuk orang Afrika saja, tapi untuk seluruh alam. Nah, makanya kita mengadakan acara semacam ini. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia saja, ini full selama 1 bulan penuh, nggak ada libur. Di sini ada, bahkan mungkin malam ini double, ada di sana ada, ya kan? Entah di mana ada. Hari Senin karena ada, Selasa ada, pagi, siang, sore, malam ada, ya kan? Kenapa? Karena saking bergembiranya dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia ada, bahkan di Cina ada, di India ada. Di Cina selawatnya Cina, lagunya lagu Jet Li. Kayak apa lagu Jet Li? Ya Nabi salam alaik, tung tung tung. Ya Rasul salam alaik, tung tung tung. Nah, ya kan? Di Cina. Di India ada juga India. Kayak apa lagu di India? Lagunya lagu Kuch Kuch Hota Hai, tumpah se air, ya kan? Tapi pakai selawat. Ya Rasulullah salamun alaik,
ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji. Nah, terus terusnya ya. Kalau sampai akhir karena kita ada fokus lagi ya kan. Di Cina ada, di India ada, di Indonesia apalagi, di Indonesia di Kalimantan kayak ini ya kan, di Jawa ada juga ya kan, pakai ada campur pakai apa namanya bahasa Jawa misalnya apa tuh, padang bulan padangnya itulah koyorino ya itu kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi. Ya kan, di Jawa ada, karena di Aceh misalnya kan ada. Di sini kalau ada bahasa sini kita nggak apa-apa, bukan berarti kita baca sholawat dengan nada ini merendahkan, enggak ya. Artinya sholawat itu bisa berbaur dengan budaya lokal. Sholawat itu jangan dijadikan sebagai media untuk membeda-bedakan, tapi bisa kita gunakan untuk pemersatu kita. Di Jawa, di Aceh, karena di mana lagi ya silakan, asalkan niatnya, tempatnya, waktunya itu yang bagus ya. Jadi kata para ulama, kita mengadakan acara semacam ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baik. Kita bisa bersedekah ya kan, kita bisa bersedekah makanan, minuman, apalagi macam-macam ya kan. Ulun sedekah nasi kotak 100 kotak misalnya, ulun sedekah banyu 40 dus ya kan, ulun sedekah apa semampu kita, silahkan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang yang membantu peringatan acara maulid ini walaupun hanya satu paku yang dia pukulkan, mulai panggung misalnya kan, atau ini kan nih masang apa nih dekor, walaupun apa namanya bagiannya itu hanya satu butir, satu bilah paku, maka itu pun akan dicatat sama Allah dan akan diingat oleh Rasulullah. Ini saking utamanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang besar ya. Jadi walaupun kecil tetap bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian oleh para ulama disebutkan kenapa Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Dzulhijjah, bulan haji ya kan? Bukan di bulan apa namanya Idul Fitri. Kenapa kok dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ini dikatakan oleh para ulama karena Allah ingin memuliakan Rasulullah dengan kemuliaan beliau tersendiri, tidak tercampur dengan kemuliaan yang lain ya. Karena Allah ingin memuliakan Rasulullah dengan kemuliaan tersendiri, bukan dengan tercampur dengan kemuliaan yang lain. Seandainya bulan Ramadan, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Di bulan Dzulhijjah ada malam
malam 10 Dzulhijjah, ya kan? Kan ada 5 malam, 5 malam yang paling utama. Malam Jumat, malam satu Syawal, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 27 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ini 5 malam, ya, 5 malam yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah kenapa menakdirkan Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Karena Allah ingin memuliakan Rasulullah dengan kemuliaannya tersendiri, tidak tergabung, tidak tercampur dengan kemuliaan yang lain. Ini dikatakan oleh para ulama. Dikatakan juga malam yang paling mulia, malam yang paling mulia di antara seluruh malam, bahkan mengalahkan malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia yang mengalahkan malam Lailatul Qadar adalah malam kelahirannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan. Ya. Ya, insyaallah hujan berkah. Ya, jadi malam yang paling mulia di antara seluruh malam adalah malam 12 Rabiul Awal, yaitu malam lahirnya Nabi Muhammad. Siang yang paling utama adalah hari Arafah. Ya, siang yang paling mulia, yang paling utama adalah hari Arafah, tapi malam yang paling utama adalah malam 12 Rabiul Awal atau malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Maulid Nabiba, fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan istighfara. Pada saat Rasulullah dilahirkan, fahtazal arsyu taraba wastibsyara. Arsy itu berguncang, menyambut kehadiran, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini arsy berguncang. Ya. Kemudian kursinya Allah ini bertambah kewibawaannya, kursinya Allah. Fatazal arsyu tarbu wastibsyara wazdal kursiyyu haibatan wa waqara wa tala'atis samawati anwara. Malam itu langit semuanya dipenuhi oleh cahaya. Malam itu semuanya langit, seluruh langit dipenuhi oleh cahaya. Terang padahal malam, tapi seperti siang. Malam tapi kayak siang. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Para malaikat bergemuruh, suara malaikat bergemuruh sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dikatakan oleh dalam Maulid Tiba, detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad. Kalau kita biasa aja. Bahkan mungkin pas kita lahir asalnya tarang, timbul hujan, deras. Rumahnya berguncang. Nah, dikira ada apa? Rumahnya berguncang. Sekalinya tikus main bola di plafon, ya kan? Dikira rumahnya berguncang, ada kehebatan nih anak ini, ada kelebihan anak ini. Sekalinya tikus main bola di atas di plafon, ya kan? Wa ulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah.
Rasulullah ketika dilahirkan langsung sudah dalam kondisi tersunat di hitan. Rasulullah ketika dilahirkan langsung sudah dalam kondisi disunat. Makhulan bikuhlil hidayah, pakai celak. Ya, celak. Rasulullah ketika lahir langsung kondisi Rasulullah ketika baru lahir langsung sujud kepada Allah, sajidan hamidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Rasulullah ketika lahir langsung sajidan syakiran hamidan, langsung kondisi sujud dalam kondisi yang sangat bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, laksana rembulan bulan purnama. Ka'annahul badru fi tamamih, seperti bulan yang sinarnya itu sempurna, artinya bulan purnama. Ini kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita sedikit mengupas itu aja, mengupas itu. Jadi inilah malam, kenapa oleh para ulama dikatakan malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sama-sama menghimbau, ulun mengajak kita semuanya, jangan sampai acara-acara seperti ini tidak kita laksanakan. Jangan sampai acara-acara semacam ini tidak kita selenggarakan. Kalau bisa malam ini sudah bagus, sudah mewah, ada dekor segala macam. Ulun kan bajas ya kan, tinggal apa lagi nih? Nah, ada penghulu lah. Kalau ada penghulu tinggal langsung ya kan, badekor segala macam. Masya Allah luar biasa hidangannya. Nah, jadi sebenarnya ulun malam ini tuh sama kayak Pak Lurah tadi. Mungkin kita kurang sehat juga lah. Mulainya apa nih, kondisi segala macam ya kan, kondisi segala macam, ada salismaan mungkin makanya suara ulun agak gimana mungkin kan, tapi tetap bismillah ulun ini kan, makanya mungkin malam ini bajas karena dingin apa gitu kan. Bajas pertama, jas ini fungsinya biar kada dingin. Yang kedua, fungsi jas ini bisa membuat buah gitu, nah atau nasi kotak dibuat di sini bisa ya kan. Di jas di sini nasi kotak, bawahnya apalagi itu ada ayam, ada udang ya kan, buat sini lah ya, ada itu bercanda bergaya, selingan. Kemudian apalagi malam yang paling mulia di antara seluruh malam adalah malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulun mengajak kita semuanya, ayo kita hadiri acara maulid ini dimanapun, selama kita bisa menjangkau kita datangi. Ustadz, tempatnya jauh atau ini ulun kendaraan misalnya kerja atau kayak apa, bismillah, amun pian ada niat pasti ada jalan ya kan. Kalau kita ada niat pasti ada jalan. Entah hubungi kawan yang bis mobil kan, mang kawalah 4 misalnya, pian tulak lah malam ini, oh insya Allah tulak, kawalah 4, nah, ya kan, oh kawan aja insya Allah, ayo kita berangkat lah ya kan. Kalau kita ada niat, insya Allah di ujung dunia pun kawan kita datangi. Ini ya ibaratnya lah ya kan, ibaratnya kalau kita memang ada niat, walaupun di ujung dunia sana bisa kita datangi. Tapi kalau memang tidak ada niat, walaupun di higa rumah, walaupun berjalan 5 langkah, ada kawan datang macam-macam, sakit kepala lah, sakit batis lah, sakit macam-macam ya kan. Tapi kalau kita memang ada niat, saya niat menghadiri maulid, mengharap syafaat Rasulullah, mengharap ridho Allah, insya Allah sejauh apapun akan kita datangi, asal diundang ya kan. Memang diundang kita, undangan untuk umum, nah berarti kita boleh hadir ya. Undangan untuk umum, jangan kena undangan khusus ibu-ibu biar hadir, jangan. Nah misalnya aja
undangan khusus ibu-ibu, ya kan? Kan ada gitu kan? Undangan khusus ibu-ibu misalnya. Kita lihat-lihat juga, bila banyak ini mana bapak-bapaknya nih gitu. Ya, jadi acara semacam ini terus kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Kita semuanya berkat kita menghadiri acara maulid ini, kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum ini mungkin ada mengalami sakit apa, mudah-mudahan berkat kita hadir di maulid ini, penyakitnya langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian selanjutnya jam 9:30. Jam berapa? Jam 8 aja lah. Ya. Kita ini kalau sampai jam 12 kira-kira kuat lah, Bu? Sampai jam 2? Ada, Bu, mau sampai jam 2 atau sampai 2 jam? Ya kan? Kita disuruh pilih. Ibu-ibu pilih sampai jam 2 apa sampai 2 jam? Amun sampai jam 2 ulun kehabisan bahan, terjadi bahan. Amun sampai 2 jam kena ulun disambati kurang normal. Kenapa kurang normal? Ceramah 2 jam, ya, ceramah 2 jam. Taulah, di kanan sebelah jamnya, di kiri sebelah. Nah, orang kan sebelah aja kan, jam kan di kiri aja misalnya. Ini dua jam. Wah, jurang ustadznya nih hang nih. Ya. Nah, alhamdulillah kita diberi hujan sama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi hujan yang bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apa sih tujuan kita mengadakan maulid ini? Ya kan? Apa sih tujuan kita mengadakan maulid ini? Yang pertama dan yang paling utama, tujuan kita menyelenggarakan peringatan maulid ini adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka besok di hari kiamat dia akan bersamaku di surga. Coba nih anak-anak, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Bapak-bapak kalau mau angkat tangan boleh. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, ada yang ada yang angkat tangan. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, apa buktinya? Nah, ya kan? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, lalu apa buktinya? Kalau bingung ditanya apa buktinya, berarti cintanya hanya masih di bibir saja. Ya kan? Siapa cinta kepada Nabi Muhammad? Saya paling tinggi. Apa buktinya? Baru bisa menjawab, bisa kan? Berarti masih bingung. Artinya cinta hanya diucapkan di bibir saja. Yang namanya cinta itu pasti perlu, jangan but ilah. Yang namanya cinta itu
pasti perlu pengorbanan, ya kan? Yang namanya cinta pasti perlu pengorbanan. Entah itu korban tenaga, korban harta, korban perasaan, korban waktu, korban segalanya. Ini kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad. Dikatakan man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Wallahu a'lam gitu ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya atau banyak mengingatnya. Ayo, apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad? Salah satu bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah kita banyak membaca sholawat, banyak bersolawat. Seperti yang pernah ulun sampaikan di Masjid Aulia waktu itu, malam minggu yang lalu itulah. Usahakan dalam satu hari semalam ini baca sholawat. Kalau kada bisa 1000 kali, 500 kali. Kadang kawal 500 kali, 100 kali. Kadang kawal 100, 10. Pada kelas 10, 1. Tapi kata para ulama, yang wajib sholawat ini wajib dibaca sehari semalam berapa kali? Berapa? 5 kali lah. 5 kali lah. Waktu kita sholat, ya kan? Zuhur wajib baca sholawat. Kalau kada baca sholawat, kada sah. Ya. Asar wajib baca sholawat pas rakaat terakhir, ya kan? Maghrib baca sholawat. Makanya dikatakan para ulama, cinta kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Cinta kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib, dan membaca sholawat itu hukumnya pun wajib. Hukum membaca sholawat itu wajib. Minimal tadi 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Minimal. Tapi dikatakan dalam satu hadis, man shalla alayya alfa marrah, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari 1000 kali, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari 1000 kali, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah, maka tidak akan dicabut ruhnya oleh Allah, kecuali dia sudah mendapat kabar gembira berupa surga. Nah, jadi ulun mengajak kepada kita semua sebagai oleh-oleh malam ini, sebagai oleh-oleh kita malam ini, kita selesai dari tempat ini, ayo kita sama-sama kita amalkan. Ulun mengajak kita semua ini bukan berarti ulun kada menggawi. Sebagai apa namanya? Sebagai apa ya? Tahadus bin ni'mah. Ya, tahadus bin ni'mah. Ulun ketika mengajak pian baca sholawat 1000 kali, alhamdulillah ulun sudah mencoba, sudah mengamalkan. Apa sholawatnya? Ada usah yang panjang-panjang, ada usah yang panjang-panjang, cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Coba kita sama-sama 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kalaunya bisa langsung 1000 sekali duduk bagus. Paling kurang lebih ada sampai setengah jam. Ada sampai setengah jam. Ulun mentes mencoba habis subuh. Habis subuh. Nah ini kan di HP ini kan canggih ini.
Makanya Nur langsung tutorial, ya kan? Tutorial kepada kita semuanya.